Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yashukul khaira Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyana likulli shay'in wa huda wa busra wa rahmatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahu adzim. Baik ibu yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita taat intinya bersyukur atas limpahan nikmat Allah. Kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. 1 tahun ya gak ketemu kita. Ya, kemarin mestinya ketemu karena saya harus dampingi santri outing jadi keluar kota, jadinya nggak bisa bulan kemarin. Alhamdulillah kita dipertemukan di tahun 1446 Hijriah. Karena saya bilang 1 tahun nih, 1 tahun nggak ketemu. Terasa begitu cepat ya waktu itu berlalu. Apa yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Karenanya mudah-mudahan tahun yang kita lewati, amal soleh kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan tahun 1446 Hijriah menjadi tahun yang lebih baik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa ukuran lebih baik kalau kita menjadi lebih taat kepada Allah SWT. Jadi tolak ukurnya itu kebaikan itu adalah albir itu yakni at-taqwa. Karena Allah berfirman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibbalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi al-ayah. Itu di surah Al-Baqarah ya. Ayat berapa? 177 atau berapa? Coba kita lihat. Nah, kadang nggak ingat ayatnya. Jadi itu ibu-ibu tolak ukur kebaikan itu ya dijelaskan oleh Allah. Karenanya jangan membuat ukuran sendiri ya. Harus ukuran yang dibuat oleh Allah SWT. Jadi dalam firman-Nya yakni surah Al-Baqarah ayat 177 itu. Bisa dibuka ya. Di situ Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah 177 berarti ya. Jadi Allah katakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi bukanlah suatu kebaikan itu laisal birra pojok kanan atas halaman 27 ya. Dan bawa mushaf ya. Bawa mushaf. Tapi saran saya bawa mushaf ya. Ibu nanti beli tas yang besarnya segini atau berapa bawa mushaf. Kenapa? Karena beda nanti megang mushaf dengan megang HP itu beda. Melihat mushaf dengan melihat HP beda. Ya beda Ustaz. Yang satu mushaf. Kenapa? Karena kita melihat mushaf itu berpahala. Lihat mushafnya berpahala. Dan jenengan kalau megang kan mesti berarti aku harus dalam kondisi suci kan. Nah kan menjaga berarti. Karenanya baiknya jenengan ketika taklim seperti ini itu kalau tidak sedang menstruasi dalam kondisi mutawadhi. Jadi dalam kondisi berwudu. Itu salah satu adab taklim wal muta'alim. Salah satu adab taklim wal muta'alim itu memang dalam kondisi mutawadhi. Apalagi ustadznya ya. Santrinya aja harus begitu. Yang hadir. Nah kemudian misalkan bawa mushaf.
Yang pertama karena melihat tulisan di dalam mushaf itu berpahala. Karena dia mushaf itu rosamnya, tulisannya tauqifiyah. Tauqifiyah itu juklak juknisnya dari Allah. Karenanya apa yang tertulis di dalam mushaf yang kita miliki adalah apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga kenapa la yamasuhul illa mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah itu tapi kalau jenengan sedang menstruasi, menurut sebagian ulama boleh membawa yang ada terjemahnya. Ya, karena dia tidak dihukumi seperti mushaf yang tanpa terjemah. Nah, jadi itu diantara adab nanti bawa Quran, mushafnya, samping habis. Terus yang kalau dia naik mobil diletakkan di depan. Dan pikiran kita itu gini, ini adalah risalah minallah ya. Artinya surat yang datang dari Allah. Jadi Allah kirim surat sama kita. Namanya Al-Baqarah. Nah, gitu kan. Allah kirim surat kepada kita, namanya Al-Mulk. Jenengan kalau misalnya membaca surat dari orang yang mencintai jenengan, gimana rasanya? Bu, jenengan dapat surat dari kekasih, terkasih, gimana? Hah? Allah seneng. Loh, iya. Lupa kalau punya aksen. Nah, Quran itu kan surat dari Allah yang cinta kepada kita. Kalau nggak cinta ngapain dikirimin surat? Nggak dikirimin itu. Jadi maka ketika ibu punya persepsi bahwa kita itu sedang berhadapan dengan surat yang datang dari Allah, yang Allah itu cinta kepada kita, rasanya beda. Di hati lain nanti bacanya itu beda. Lebih kuat dibanding baca WA. Gitu. Kalau WA cepat jenuh, kalau baca ini Masya Allah, ini surat dari Allah ini. Nah, Allah memberitahu kepada kita, apa itu kebaikan? Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, pojok kanan atas, halaman 27, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala khubihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqama sholata wa ataz zakata wal mu'minuna bi ahdihim idza ahadu wasobirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal bas. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi laisal birra bukanlah sebuah kebaikan antuwallu kalian menghadapkan wujuhakum wajah kalian kibalal masyriqi ke arah timur wal maghribi dan barat. Walakinnal birra akan tapi kebaikan adalah man orang yang amanah dia telah beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wal malaikati dan kepada para malaikat wal kitabi dan kitab wan nabiyina dan para nabi wa malahalahu bihi dan dia memberikan harta yang dicintainya dzawil qurba kepada orang yang punya hubungan kerabat wal yatama dan anak-anak yatim wal masakina dan orang-orang miskin wa sabil dan ibnu sabil atau musafir wasailina dan orang yang meminta-minta wa firriqabi dan orang yang di dalam perbudakan wa qama sholata dan mendirikan sholat wa zakata dan membayar zakat wal mufuna dan orang-orang yang menepati biahdim dengan janji mereka idza apabila ahadu mereka berjanji wasabirina dan orang-orang yang sabar fil ba'sa'i di dalam kesempitan wadharoi dan di dalam kesusahan para bahaya wahinal ba'as dan ketika dalam peperangan. Ulaika mereka itulah alladzina shadaku. Mereka orang-orang yang membenarkan. Wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau diringkas albir ay at-taqwa. Kebaikan itu adalah sama dengan ketakwaan.
Jadi tahun 1446 ini meningkat kebaikan kita itu meningkat ketakwaan kita. Nah, rinciannya itu dirinci. Jadi tidak ada jaminan orang yang sholat menghadap kiblat. Apakah kiblatnya itu ke arah barat atau kiblatnya ke arah timur? Kalau dia ke arah barat karena berada di belahan timur Ka'bah, kalau dia ke arah timur karena berada di belahan barat. Itu belum tentu dinilai kebaikan kalau tidak dilandasi iman. Nah, ada orang yang tidak dilandasi iman? Ada orang munafik. Orang munafik itu kadang sholat juga, kadang malah di soft awal bisa jadi. Tapi karena tidak dilandasi iman, maka tidak dinilai sebagai sebuah kebaikan. Lah dilandasi apa? Karena supaya terpilih menjadi wali kota. Supaya terpilih menjadi gubernur. Kenapa dia hadir sholat paling depan di belakang imam? Padahal sebelumnya belum pernah. Gitu. Jadi sholatnya ada maunya. Maka bukan landasan iman. Tapi landasannya kepentingan. Dinamakan yaitu sedang apa? Sedang apa namanya? Cari perhatian kan gitu kan? Nah, bisa jadi begitu. Bisa. Jadi ada orang tuh satu sop awal dua orang nih. Yang satu karena Allah, satunya bukan karena Allah. Bisa terjadi. Yang tahu siapa? Dia dan Allah SWT. Maka kalau kita melakukan bukan karena Allah, tidak untuk mencari ridho Allah, tapi mencari ridhonya rakyat. Supaya dipilih. Jadi presiden, jadi pemimpin. Maka itu berarti bukan albir. Bukan sebuah kebaikan. Nah, gitu. Jadi karenanya dikatakan kalau ukurnya apakah dia didorong iman atau tidak. Sama, ibu-ibu berbakti sama suami. Begitu, mah kopi siap, siap dan nah gitu ya. Mah nasi goreng siap, baik. Wah, kemudian itu melakukan karena apa? Karena supaya belanjanya naik. Semua yang atau karena Allah. Yang melakukan jenengan. Laporannya nanti bisa direct. Ya, namanya sirik. Gitu loh. Hanya gitu kan. Karena Allah, tapi juga karena biar tambah belanjanya. Itu berarti namanya tanpa Allah itu disebut dengan sirkul khauf. Sirik tersembunyi. Maka nanti ditimbang lebih berat mana. Nah, bisa dikurangi. Itu maka ibu-ibu ya Allah, ya Allah. Kalau lihat gitu semua kita harus. Nah, ini jadi patokan kita. Jangan pakai patokan yang lain. Patokannya sudah diberi oleh Allah. Maka itulah kenapa coba kita sekarang latih itu kemana-mana bawa Quran. Supaya apa? Jenengan ngelarisi bagul Quran. Ayo, ngelarisi bagul Quran. Kalau niatan jenengan ngelarisi bagul Quran, sudah pahala itu. Juga supaya pabrik Quran nggak tutup. Oh, tidak lagi. Karena kalau tutup, berapa pegawai yang di PHK? Gitu kan? Di pahala lagi supaya ada ini mata rantainya. Kasihan tuh pabrik Quran tutup gara-gara HP. Cuma nggak mau bawa Quran. Sing digawa HP nanti nih. Tapi beda ibu, beda. Guru saya itu ngajarin, saya itu sampai malu kadang. Ya, ini apa dikira ini duit? Jadi kira kan mana-mana itu ditenteng ya. Ini. Jadi gini, seminar apa itu di bawah nih, kempit. Bawahnya gini, jangan gini. Ya, bawa Quran itu. Saya ingat guru saya waktu ngaji dulu masih kecil. Nang kena enggak Quran. Dibopong gini. Ternyata ibu-ibu ada hikmahnya. Jangan tahu jantung itu di mana? Anak-anak begini. Di kiri. Coba jangan. Ke jantung kita. Ke hati kita. Lain. Itulah kekuatan anak-anak Palestina. Jangan ingin tahu rahasia kekuatannya. Di situ dia. Dalam Quran.
Kenapa? Karena ini kalamullah. Makanya bilang, ingat Allah, Allah, Allah. Gitu. Itu pentingnya. Kenapa? Panjenengan putranya gue jolali nang ya Quran kulo nanti. Mungkin dia enggak baca, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak dibaca. Paling enggak dibawa dulu. Nanti lama-lama ingin baca. Siapa yang membuat Allah? Yang berlama-lama dia ingin baca muka. Gitu. Maka ibu-ibu interaksi kita dengan Quran satu hari harus lebih banyak daripada kita makan. Jangan makan berapa kali? 3 kali. Berapa interaksi sama Quran? Hah? Hah? Berapa? Ayo, berapa kali ya? Ah, pegang Quran itu. Karena dibawa kemana-mana, setiap selesai sholat, kalau usah lama-lama, bukan 5 menit, jenengan orang sibuk. Enggak, ini kajian Tuhan gitu loh. Jadi yang dibuka, yang menit dibuka 2 halaman. Itu halaman 25 menit. Itu sudah bacaan loh. Kalau bacaannya itu standarnya anak-anak menghafal Quran 1,5 menit. Karena satu juz itu 30 menit ya mereka mentarget. Nah, ibu-ibu baca kan gak lama. Nah, sekarang kalau sehari 5 kali dengan 2 menit, 5 menit dapat 2 halaman. Berarti 10 halaman. 10 halaman 2 bulan khatam kali. Berarti setahun khatamnya berapa kali? 6 kali. Lu nggak nyatanya mana ngecur jadi gitu. Beda. Nah, jadi ibu akan merasakan beda. Ya, lu nggak saya silakan coba. Nggak usah lama-lama 40 hari terus. Jangan berhenti. Nggak usah lama-lama 40 hari. Pokoknya jangan berhenti. Tiap hari gitu. Jangan nanti ketagihan. Kalau lebih dari 5 kali, bagus nggak ada dosis. Jadi gimana tuh? Ketika kita berbicara ini, maka Dr. Al-Qarni itu menyampaikan, maka akan muncul rasa mahabbah kepada Allah. Pintu mahabbah itu pertama ini, Quran. Nah, kalau sudah sudah dengan cinta kepada Allah, bisa lupa sama suaminya. Terus mau suami nikah lagi, masa bodoh lah urusan saya sudah kadung jatuh cinta kepada Allah. Itulah Robiah al-Adawiyah. Jadi itu urusan dia dengan Allah bukan urusan saya. Kalau di rumah ya suami saya kan begitu aja. Aduh Ustaz, masih ini. Ya. Nah, itu ibu-ibu. Karenanya saya sarankan jenengan kan Masya Allah ya. Di Quran, kemana-mana bawa Quran. Belum bisa baca enggak apa-apa. Dilihat aja. Paling enggak jenengan khatam melihat Quran. Iya enggak? Iya kan begini ya. Ah, karenanya kita bersyukur ibu-ibu bertemu di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, ya. Kita sudah awali yaitu dengan rasa syukur kita melihat Quran, ya. Kebaikan itu tolak ukurnya adalah takwa. Mudah-mudahan Allah ya selalu membimbing kita sehingga tahun 1446 ini menjadi tahun yang kita lebih bertakwa ya. Amin Allahumma amin. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada kita Nabiullah Muhammad Rasulullah serta keluarga beliau, sahabatnya, juga umatnya yang selalu berusaha mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Kita sebentar lagi masuk. Ini sudah sofar belum? Belum ya? Akhir Muharram ya. Jadi bentar lagi sofar. Kalau sofar nanti Rabiul Awal atau Maulid. Maka karenanya ibu-ibu, kalau kita ingin tahu Quran berjalan seperti apa, baginda Rasul. Ya, maka pentingnya membaca terus mengingat kehidupan Rasulullah SAW dengan cara membaca sirah, ya. Jadi membaca sejarah hidup Nabi. Jadi kan sudah pernah khatam baca sejarah hidup Nabi belum? Hah? Sudah belum?
Sudah berapa berislam? Hanya jenengan Islam sejak kapan? Sejak lahir sudah berapa tahun? Hah? Sekarang sirah itu berapa halaman? Sejarah Nabi. Yang paling tipis itu berapa halaman? Ada namanya Khulasoh Nurul Yakin. Ringkasan. Yaitu sirah yang judulnya Nurul Yakin. Banyak. Paling apa itu 1.000 halaman katakanlah gitu ya. Ada apa namanya sirah itu 1.000 halaman. Kalau 1.000 halaman sehari 1 halaman berarti butuh berapa hari? 1.000 hari Ustaz. 1.000 hari berapa tahun? 3 tahun. Lah wis pirang tahun jenengan? Hah? Maka bagaimana kita akan mencontoh Rasulullah kalau kita nggak kenal Rasul? Kalau ibu-ibu ingin anak kita, cucu kita itu mengidolakan Rasulullah, mereka baca sama Rasulullah. Dan sejarahnya speedrun. Ketika sudah menjelaskan Rasulullah, kehidupannya, dia membaca secara orang manapun tidak akan bisa mengalahkan kehidupan Rasul. Maka tokoh-tokoh manapun jadi karena Rasulullah ya nggak ada yang menandingi. Nah, banyak itu buku-buku yang menarik sekarang anak-anak itu. Satu set hanya berapa itu? Saya kemarin lihat ditawari di grup itu bola-bali itu 1.700.000. Ya murah lah. Nyetak sendiri jenengan juga iso ya. Jadi maksud saya kita tidak mungkin menjadikan Rasul sebagai sosok teladan kalau kita tidak mengenal kehidupannya. Ya kan? Gimana? Maka baca sirah. Kalau yang belum punya beli. Kalau enggak beli, enggak. Nah, itu. Itu awas misalnya 24 jam bersama Rasul dulu yang kecil-kecil ya. Apa Rasulullah yang kerjakan? Bangun jam berapa? Beliau kalau bangun yang dibaca pertama surat apa? Misalnya kan gitu. Terus bagaimana Rasulullah interaksi dengan keluarganya? Bagaimana Rasulullah menegur istrinya? Bagaimana istrinya Rasul? Nanti gitu. Bu, pentingnya sejarah itu. Nah, maka ya begitu kita masuk bulan Rabiul Awal kita ingat manusia termulia dialah baginda Rasul Muhammad SAW. Dan banyak-banyaklah sholawat supaya hati kita itu ta'aluk. Jadi apa? Ngengker bersama Rasul itu. Itu kalau jenengan banyak sholawat. Jenengan senang sholawatan dah. Ya kalau senang ya di paling enggak kan. Mau apa? Mau sholawat apa? Banyak. Pokoknya suka jenengan. Jenengan daripada nyanyi lagu tak gendong kemana-mana, nggak ada pahalanya. Maka lebih baik ya sholli ya manan. Nah ini kan lagu sholawat untuk apa namanya orang khatmil Quran itu, ya sholli ya manan. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah bersolawat kepada yaitu Nabi Muhammad SAW. Kan kita kalau salawat itu kita sudah ingat Rasul, ingat Allah, ingat Rasul. Menyebut dua-duanya. Keutamaan sholawat. Ibu kalau misalnya jangan bisa amalkan sebelum tidur 1.000 kali. 1.000 kali tiap hari. 1.000 kali sebelum tidur sholawat. Yang banyak Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Misalnya senang yang gitu ya. 1.000 kali. Nggak, terus nanti itu betul-betul jenengan diingat Rasul kita. Ya. Yes. Kan mudah kan menyelesaikan masalah kan. Gitu. Nah, karenanya kita patut selalu bersolawat kepada Nabi ya, agar kita nanti mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini itu tadi mukotimah ya. Mukotimah setengah jam. Ya, Pak. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, Bapak, Bapak saya ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita akan masuk pada yaitu surah Tabarok atau surah Al-Mulk ya. Surah 67 juz 29. Juz 29 awal ya. Bawa mushaf, mushafnya dibuka. Kalau belum bawa berarti HP-nya dibuka. Nanti mudah-mudahan bulan depan saya ketemu sudah bawa mushaf semua.
Ya, jangan bulan depan besok pas ngaji apa ya atau mana. Jadi ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, jadi kita surah Tabarok ini atau disebut dengan surah Al-Mulk dinamakan surah Tabarok itu punya fadilah atau keutamaan. Kita mulai dari fadilatus surah ya, fadlus surati. Saya ambilkan dari kitab Tafsir Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili. Dia Asy'ari ya, mutakharid min Azhar Al-Azhar. Beliau katakan gitu, waradat ahadisu katsiratin fi fadli hadis surati. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari surah Al-Mulk ini atau surah Tabarok ini. Minha diantaranya adalah ma'akhraja al-imamu Ahmad wa ashabu sunani. Ma'akhrajahul imamu Ahmadu wa ashabu sunanil arba'ah. Baqala at-Tirmidzi hadza hadisun hasan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu qol inna surata fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha ghafara lahu tabarakallati biyadihil mulk. Jadi banyak sekali hadis terkait dengan fadilah surah ini, diantaranya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan pemilik kitab sunan yang lain. Ada sunan At-Tirmidzi, ada sunan An-Nasa'i, ya. Nah, di sini cantuman waqala At-Tirmidzi, berarti sunan At-Tirmidzi. Hadza hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Rasulillah SAW qol dari Rasulullah SAW beliau bersabda inna surata fil Qur'ani sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an salatina ayat di mana jumlah 30 ayat syafaat li sahibiha akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Allah Allah akan mengampuni pembacanya yaitu tabarrokalladzi biyadil mulk. Jadi maksudnya Allah yang di tangannya lah kekuasaan. Jadi surah Tabarok. Jadi berdasarkan hadis ini, ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, bahwa kalau kita membaca surah Al-Mulk setiap hari, setiap malam ya, setiap malam membaca, maka ya Rasul menginformasikan nanti akan berikan syafaat. Secara umum karena ada hadis ya. Hadisnya saya tulis di mobil saya di belakang, di kaca belakang. Tidak pasang supaya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabi. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah itu bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Quran. Fa innahu makasnya dia Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, syafian memberikan syafaat li ashabi bagi para pembacanya. Ya, jadi kalau misalnya kenapa? Idealnya seorang muslim itu 1 bulan sekali khatam sekali Quran. One day one juz. Jenengan sudah ikut kelihatannya ya. Kelihatan wajah-wajah ikut program one day one juz. Iya itu kan ada itu. Ada ya sekarang grup one day one juz ya. Ada itu. Masya Allah luar biasa. One day one juz. Sehingga 30 hari khatam sekali. Itu idealnya seorang muslim. Nah, nanti Quran akan minta izin kepada Allah di hari kiamat ketika di padang mahsyar. Itu datang kepada Allah SWT minta izin untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Nah kita butuh itu. Butuh kita itu. Saat itu uang nggak laku, nggak ada duit. Jangan punya emas sepenuh bumi nggak bisa. Nggak laku. Yang laku malah baca Quran. Bacaan Quran kita itu. Nah, Rasul menginformasikan kepada kita. Nah, kalau misalnya Ustaz, Quran yo 30 juz sih. Pengen satu surah, nih Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Rasul menyampaikan gitu. Ya wis nek kakean 30 juz 114 surah panjangan sekarang 30 ayat saja tak kasih nih. Nah gitu. 30 ayat. Yaitu surah Al-Mulk. Dikatakan syafaat li sahibiha akan memberikan pertolongan kepada sahibiha maksud pembacanya.
Pemiliknya yang dimaksud pembaca. Allah mengampuninya, yaitu tabarokallati biyadil mulk. Ya. Jadi bisa nih diamalkan, bisa. Hadisnya hasan sahih. Artinya hadis ini adalah hadis yang bisa menjadi landasan hukum, termasuk menjadi yaitu amal, landasan amal. Kemudian wa minha diantaranya lagi hadis makhraja atau broni. Ma akhrajahu at-Tabraniyu wal Hafidhu Diyaul al-Muqaddasi an Anasin ibni Malik qala, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hafidh yaitu Diya al-Muqaddasi dari sahabat Anas bin Malik. Qala sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta khalatul jannata. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang akan menjadi pembela bagi pembacanya sampai dia surah ini bisa masukkannya ke surga. Dibela itu. Yaitu apa? Tabarrokallati biyadil mulk. Surah Tabarrok. Ya, ini yang dibacakan Tabarrokallati biyadil mulk. Yakni surah Al-Mulk. Jadi nanti menjadi pembela. Kita diadili di padang mahsyar, ada gini, surah Al-Mulk nih, bela kita. Sampai kemudian kita masuk surga. Nggak bisa pengacara bela raiso. Sampai yang bayar biro. Ada. Bapak ibunya nggak bisa. Wong datang ke bapak, aku minta tolong ya. Orang iso di padang mahsyar. Datang ke anaknya, nak, bapak minta bantuan satu aja ini supaya bisa langsung surga. Oh, yuk gak iso, Pak. Bisa. Jadi makanya di padang mahsyar itu nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Tapi kalau kita punya amalan dengan baca surah Al-Mulk ini, surah Al-Mulk datang. Itu surah pembacanya. Meskipun baca nggak ngerti artinya. Bila itu. Apalagi kalau mengerti artinya, mengamalkan tentang isinya, lebih lagi pembelanya lebih kuat. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis ketiga, wa minha, dan diantara, karena hadisnya kan banyak ya. Di antara hadisnya lagi adalah ma'akhrajahu at-Tirmidzi an Ibni Abbasin fi tasmiyati suratil mulk bil waqiyah wal munjiyat. Bil waqiyati wal munjiyati. Qala Rasulullah sallam, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu injihi min azabil qabri. Yang ketiga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi tapi dari jalur yang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jalurnya adalah melewati sahabat Ibnu Abbas. Kalau sebelumnya kan lewat sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat Ibnu Abbas. Ketika tentang penamaan surah, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Mulk? Di samping surah Al-Mulk dinamakan juga dengan Al-Waqiyah, surah Al-Waqiyah. Pelindung. Pelindung. Al-Waqiyah itu pelindung. Oh, pelindung. Kemudian juga dinamakan Al-Munjiyat. Al-Munjiyat. Yaitu penolong. Al-Munjiyat, penolong. Rasulullah SAW didasarkan kepada hadis Nabi SAW di mana Rasulullah bersabda, hil mani'atu, dia surah Al-Mulk itu adalah al-mani'ah, yakni menolak. Surah penolak. Penolak apa? Penolak kubur. Karenanya dilanjutkan. Hil mani'atu, hil munjiatu, mendiumin ajibil qabri. Jadi surah Al-Mulk adalah surah yang bisa menolak kubur. Menyelamatkan orang dari siksa kubur. Jenengan pengen disiksa nang kuburan. Enggak ya ini. Hanya 30 ayat. 30 ayat itu hanya 2 seneng. Boleh lebih dikit misalnya paling 5 menit. Paling lama 10 menit. Mau 10 menit. Maca WA saja. Wah, turun.
Pemenang WA itu kok seseorang yang dinanti-nanti. Ya, nggak tahu yang dinanti-nanti itu kan siapa. Nah ini 30 ayat 2 halaman setengah. 2 halaman setengah. Itu paling 5 menit, paling lama 10 menit. Tulis itu yang besar itu. Moco Al-Mulk sebelum tidur. Gitu saya. 10 menit. Diulis di kamarnya ini. Al-Mulk sebelum tidur. Kita siksa kubur. Wah gitu. Nanti kan tetap bersemangat. Ya kan? Nah itu fadilah atau keutamaan. Ya. Hadisnya insya Allah ini hadis-hadis yang sahih ya. Atau minimal hasan. Ya. Nah jadi itu ibu-ibu tentang fadilah atau keutamaan. Dari surah Al-Mulk ya. Jadi ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, surah Al-Mulk ini adalah surah Makkiyah. Ya, jadi semua yang ada di dalam juz 29 itu surah Makkiyah. Gitu ya. 29. Sebagaimana juz 28 itu Madaniyah. Kalau juz 8 itu semua Madaniyah. Nah, kenapa Ustaz? Penting kita mengetahui Makkiyah Madaniyah karena persoalan pembahasan yang di dalamnya. Kalau dia surah Makkiyah, maka membahas tentang masalah dikatakan gini, saya ambilkan yang singkat ya. Dari penjelasan beliaunya Profesor Dr. Syekh Ali As-Soguni dalam kitabnya Sofatul Tafasil. Ya, kalau Syekh Abah Zuhaili panjang penjelasannya nanti. Ini yang pendek sudah saya baca kedua-duanya. Nah, belum menjelaskan gini, suratul Mulk minas suwaril makiyati. Surah Al-Mulk itu adalah termasuk bagian dari surah-surah Makkiyah. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, dia menyelesaikan atau berbicara tema akidah. Jadi, allati tu'aliju mautu al-aqidati fi usulihal kubra wa qad tanawalat hadis surah ahdafan ra'isiyatan salasatan wa ya isbatu azimatillahi wa qudratihi alal ihya'i wal imati. Jadi gini. Jadi sebagaimana surah Makkiyah itu adalah bicara akidah. Akidah itu fondasi kalau dalam sebuah bangunan. Dengan kalau ingin membangun gedung yang menjulang tinggi, fondasinya harus kuat. Maka pentingnya sebuah fondasi. Sebagaimana bangunan Ka'bah itu fondasinya kuat banget. Ka'bah itu fondasinya kuat. Sampai-sampai ketika direhab mau diambil fondasinya, dilarang oleh Allah. Dengan cara Allah buat setiap kali fondasi diambil gempa. Mau diangkat gempa. Mau diangkat gempa. Sehingga tidak jadi angkat fondasi itu. Karenanya fondasi itu asli buatan atau dibangun di masa Nabi Ibrahim. Fondasi itu. Jadi batu-batunya batu pilihan. Digambarkan dalam sejarah itu batunya berwarna hijau seperti punu unta. Ya, itu fondasinya Ka'bah. Nah kalau jenengan ingin membangun rumah tingkat 10 misalnya ya. Kok akeh men Ustaz. Itu enggak apa-apa sekalian nggih pesantren no, jenengan no. Itu kan. Rumah tingkat 10, maka fondasinya harus lebih kokoh dibandingkan lantai 1 atau 2. Nah, dalam hal perbuatan, maka akidah itu fondasi. Sedangkan perbuatan kita sholat, puasa, haji, baca Quran itu adalah bangunan yang kita bangun di atasnya. Jadi kalau misalnya kita ini ibu-ibu, kenapa kita males sholat? Kenapa kadang sholat itu semangat, kadang males? Itu berarti persoalan fondasi. Persoalan akidah. Jadi kalau misalnya fondasinya kokoh, kalau toh bangunan di atasnya rob, bangunnya. Gitu. Tapi kalau fondasinya keropos, bongkar bu. Nah, maka pentingnya akidah itu. Sehingga kenapa Rasulullah dibimbing oleh Allah membangun akidah itu 13 tahun. 13 tahun. Bukan itu yang pendek kan? 13 tahun. 13 tahun ya. Berarti kalau misalnya kita itu punya generasi muda itu, anak lain, maka bangunlah fondasi akidah itu 13 tahun paling tidak. Mulai sejak usia berapa? 0 tahun. 0 tahun di mana?
Dididik. Gimana caranya bangun fondasi akidah diri? Dibacakan Quran. Ibunya rajin-rajin khataman Quran. Sambil diajak, Dek, maca Quran ya, yuk, bismillah. Ibunya Rianto, bapaknya punya Rianto. Si anak saya lahir Kristen. Yuk baca Quran. Maka nanti begitu lahir, didengarkan Quran langsung diam. Nangis dengarkan Quran diam. Jadi fondasi kan mana begitu lahir dia bisa bicara, kemudian nih bacakan, apa digendong sambil mendendangkan ayat-ayat Allah, baca solawat, rengang-rengengnya solawat, ora sengeng-sengeng ragu Korea, K-pop, haula wala quwata illa billah. Gimana bisa? Enggak bisa. Bangun dulu fondasi. Dia bisa bicara, kalimat yang dikenalkan, ya Allah, satu kata. Dua kata, Allahu Akbar. Allah, Alhamdulillah. Gitu. Itu adalah dalam rangka membangun akidah. Maka kemudian setelah dia bisa mungkin mulai hafalan, orang bisa nih sempurna mulai dia. Maka hafalan surah-surah yang kait akidah makiyah. Mulai dari surah misalnya Al-Ikhlas. Karena tiga Quran, ayo Al-Ikhlas gitu kan. Kemudian nanti Al-Falaq, An-Nas, pokoknya yang surah pendek-pendek itu. Yang semuanya bicara akidah. Nanti kalau misalnya pelajaran tauhid diajak aku Allah wujud kita bangkamu halal lil hawadisi. Gitu. Itu namanya aqidatul awam. Yaitu menjelaskan tentang asma dan sifat Allah, sifat mukhal, sifat wajib para ulama itu. Metodenya itu. Nanti setelah dia mulai bisa berpikir, jelaskan akidah. Itu sampai 13 tahun. Itu harus akidah terus dibangun. Bahkan ketika dia sudah mulai apa usia sekitar 5 atau 6 tahun ya, dibacakan hadis-hadis yang menanamkan akidah. Sis yang akan meniru Rasulullah SAW, yaitu apa? Beliau membonceng yang namanya yaitu Abbas bin Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Usia sekitar 10 tahun atau 9 tahun menurut riwayat. Katakan 10 tahun dan 9 tahun. Itu dibonceng. Maka dibonceng maksudnya onta ya, dulu belum ada motor ya. Belum. Onta gitu. Kemudian dia katakan, ya gulam wa'alimuka kalimatin. Wahai anak, kamu mau nggak saya ajari beberapa kalimat? Kemudian Rasul ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajiru tujahaga. Jagalah Allah, kamu dapati Allah di hadapanmu. Fa'idha sta'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta sama Allah. Fa'idha sta'alta fas'aim billah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Sampai selesai. Itu akidah itu. Nah, tanamkan gitu. Ada yang seperti itu. Seiring dengan 13 tahun baratnya. Maka begitu dia masuk ke 13 tahun itu berarti lulus apa? SD ya. Begitu dia masuk SMP, sudah mulai kokoh akidahnya. Dia sudah mulai berani ambil ma'ruf nahi munkar. Nah, 7 tahun kan sholat sudah mulai dibangun kan. Mulu Allah jakum sholat itu kan yaitu apa namanya satu ini umurnya 7 tahun disuruh ngajari sholat. Suruhlah anak kalian sholat usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun nggak mau sholat, disuruh mukul. Berarti berikan sholat 3 tahun. Mulai anak usia 7 tahun. Akidahnya sudah mulai terbangun. Nah kemudian apa? Nanti kalau dengan buka dalam surah Luqman nak kaji bahwa mulai kecil itu sudah dibangun muraqabatullah, akidah apa? Pengawasan Allah. Maka diawasi Allah dimanapun berada. Insya Allah kalau dia jadi pejabat nggak akan korupsi. Itu, itu betul-betul gini. Karenanya surah-surah makiyah itu seperti ini surah Al-Mulk ini bicara tentang masalah kita. Apa? Soal kita yang penting di antara sampaikan yaitu jelaskan gini. Isbatu azimatillahi wa qudratihi alal ihyai wal imati. Yakni penetapan kuasa Allah hidup mematikan. Jadi persoalannya apa? Allah itu
wujud, jadi wujudullah, qudratullah, gitu kan, wahdaniyah. Dan Allah yang menghidupkan, mematikan. Nah, gitu. Itu bukan terus harus diulang-ulang. Kemudian itu mati lati baru ini ala wahdaniyati rabbil alamin. Kemudian ya setelah itu membuktikan menghadirkan bukti-bukti nyata bahwa Allah itu satu. Enggak apalagi tiga. Jadi terlihat dari alam. Nanti sampai jam 11 ya. Iya Bu. Iya. Nah, kok cepat waktunya. Sampai jam 11 ya. Nah, sekarang ya itu apa kekuasaan. Kemudian semua bainu akibatul mukadzibin. Kemudian setelah kedongkan itu yang ketiga kenapa? Terus bicara adab. Di akhirat. Jadi dijelaskan tentang bangkit dari mati, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau begitu, maka dia katakan ada tiga hal yang mendasar ditanamkan dalam surah Al-Mulk, yaitu yang pertama adalah keagungan Allah dan kekuasaannya, kemudian yang kedua adalah keesaan Allah, dan yang ketiga adanya hari perhitungan amal. Manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau dia melakukan kebaikan akan diberi surga, kalau melakukan kejahatan akan dikasih balasan dengan neraka. Nah itu inti dari surah yaitu Al-Mulk, soal akidah. Nah, ya. Sekarang kita akan masuk pada bagiannya ya, ayatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah berfirman itu, "Alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah, alladzi yang biyadihi di tangannya lah al-mulk kekuasaan. Jadi Allah SWT memuji dirinya sendiri. Dan itu hak Allah untuk memuji dirinya ya. Jadi Allah itu mensucikan dirinya, memuji dirinya. Ya. Bahwa Allah itu maha suci. Ya, tabaraka. Di mana ini menunjukkan biyadihil mulk, di tangan Allah lah kekuasaan itu. Jadi, di kudratil mulki samawati wal ard. Jadi Allah yang maha suci itu di tangan Allah kekuasaan. Semuanya dalam kendali Allah SWT. Ya. Maka yang memberikan kekuasaan kepada orang juga Allah. Karena ya kan dalam surah Al-Imran. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dalam surah yaitu Al-Imran ayat 13-14 ya. Jadi qulillahumma itu kan Rasul diperintah, wahai Muhammad, berdoalah kau kepada Allah. Allahumma. Karenanya qulillahumma malikal mulk, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau terhadap segala itu maha kuasa. Jadi Allah lah di tangannya kekuasaan. Makanya kalau misalnya ibu-ibu pengen kekuasaan, minta kepada Allah. Jangan minta kepada minta, dia nggak punya apa-apa itu. Minta kepada Allah, sang pemilik kekuasaan. Ya, tapi ingat, Allah mengingatkan, ya kan? Tu izu mantasa, batu dilu mantasa. Ada orang yang dengan berkuasa menjadi hina. Tapi ada orang dengan berkuasa menjadi mulia. Jadi tidak mesti kalau dia berkuasa akan mulia, bisa juga menjadi hina. Maka Allah mengingatkan, hati-hati kekuasaan itu. Para ukur kemuliaan kehinaan bukan dari kekuasaan, tapi dari ketakwaan. Kan gitu. Ya. Jadi dia Allah itu dia Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Oleh karena itu di tangan Allah kuasaan termasuk apa? Memuliakan, menghinakan itu Allah. Maka yaizu mayasya wa yadullu mayasya.
Allah akan muliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Termasuk yuhyi wa yumit, menghidupkan matikan itu Allah karena semua inna kulli syai'in qadir. Allah itu dalam segala sesuatu maha kuasa. Maha kuasa. Itu akidah. Penting. Karena kalau tidak nanti kita itu akan bingung kita itu menghadapi itu. Iya kan? Bingung. Iya ditawari tambang gitu. Apalagi mau lomba tarik tambang, semua bingung mau tambang ya. Kalau quwata illa billah. Nah, jadi ibu-ibu yang rahmatullah itu. Maka kita tidak bingung menghadapi situasi ketika kita menggunakan Quran. Allah sampaikan, wa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah pemilik segala sesuatu. Dia maha. Satu contoh, bagaimana Allah mengangkat yang namanya yaitu Talut sebagai raja. Talut, kisah Talut. Ada dalam surah Al-Baqarah ya. Kisahnya Talut. Talut diangkat menjadi raja. Padahal Talut miskin, tidak punya apa-apa. Bukan sebelah, katakan orang biasa. Kenapa Allah pilih Talut? Ya karena Allah memang yang membagi kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka Allah jadikan. Meskipun tidak disetujui oleh orang-orang Bani Israel ya. Nah itu kalau misalnya jenengan buka dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Nah, jadi kalau membaca Quran itu seneng orang, ya Allah, menghibur hati. Karenanya kan ala bidzikrillah tatmainnal qulub, kan dengan zikir maka hati akan menjadi tenang. Nah, ini mulai ayat 246 ya. Itu kisah Talut ya. Nanti kemudian kita lihat ini. Nah, ayat yang 247. Faqala lahum nabiyuhum innallaha ba'atha lakum taluta malikan. Faqala dan berkatalah lahum kepada mereka nabiyuhum nabi mereka. Mereka yang dimaksud Bani Israel. Setelah meninggal Nabi Musa alaihissalam. Ya, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam ada seorang nabi dari kalangan mereka yang tidak disebutkan oleh Allah namanya. Di dalam Quran tidak disebutkan. Tapi dalam pendapat para ulama dia nama Sam'on. Nabi Sam'on. Ya. Dia mengatakan gini, Innallaha sesungguhnya Allah falakum sungguh telah mengangkat untuk kalian atau mengutus kalian Talut malikan Talut sebagai raja. Kalau mereka Bani Israel protes, ana yakunullahu mulk alaina. Bagaimana bisa dia menjadi raja bagi kami, kerajaan, baginya kerajaan atas kami. Wa nahnu haqqu bil mulki minhu. Kami yang lebih berhak menjadi raja daripada dia. Yang lebih berhak kerajaan itu adalah walam yu'ta minal mal. Dia tidak diberi keluasan harta. Miskin jadi raja itu apa yo iso. Gitu kan? Dia itu miskin. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala innallaha astafahu alaikum wa zahu bastatan fil ilmi wal jism. Berkatalah yaitu nabinya itu. Ya, innallah sungguhnya Allah istafahu telah memilih dia. Ini pilihan Allah alaikum untuk kalian wa zatuhu dan memberikan kelebihan pada Talut bastatan fil ilmi keluasan ilmu wal jism dan kekuatan tubuh. Jadi raja, menjadi raja atau pemimpin itu yang dibutuhkan bukan harta, tapi ilmu. Mencari harta. Ilmu mencari harta. Maka menjadi pemimpin pintar mencari harta. Meningkatkan pendapatan rata-rata penduduknya. Income per capita naik. Ekonomi legit. Dengan mudah. Enggak punya ilmu, pikirnya mudah. 17 triliun. Total itu menutang tuh. Sampai Sri Mulyani pusing. Mikir piye balekne utang. Akhirnya mikirnya terus piye kabeh dipajeki. Kan gitu kan?
Sampai nanti sepeda motor iki kaya kudu ono. Baru. Ini kan gitu. Maka pemimpin yang dibutuhkan Allah jelaskan ilmu. Ilmu nyari duit, bukan duit. Dengan kalau mewariskan ke anak, wariskan ilmu nyari duit. Jangan diwarisi duit. Sedih duit. Makanya gitu. Kalau ilmu berarti kudu sekolah. Untuk paham tentang masalah duit gitu kok ngendi. Sing bener piye? Maka untuk mengenal Allah. Maka kan Ar-Razzaq Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang itu gampang terleleng kemudian apa? Dia tinggalkan Allah. Yang rezeki. Nah, itu kan perlu ilmu dan kekuatan tubuh, yakni militer. Nah, ini satu contoh. Jadi kekuasaan itu milik Allah. Allah berikan. Maka Tolot jadi raja. Kemudian perang melawan Jalut. Ya. Dan di dalam pasukan Tolot ada Jalut yang berhasil membunuh Jalut. Maka kemudian diambil menantu oleh Raja Tolot. Lalu mewarisi kekuasaan Tolot. Setelah Tolot wafat, maka berikutnya yang menjadi raja sekaligus Nabi adalah Daud alaihissalam. Daud juga digambarkan oleh Allah sebagai orang yang memiliki kedalaman ilmu, ahli hukum. Itu Nabi Daud. Jadi, nah, maka ibu-ibu yang rahmati Allah itu kita akhirnya ketika kita tahu bahwa Allah menandaskan dia di ilmu, bahwa Allah kulli syai'in qadir, dia Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita hanya menjadikan Allah itu tempat untuk meminta, memohon apapun, tidak yang lain. Yakin, gitu kan? Ya, ya. Allah itu maha kuasa. Dikatakan maka akan melejit orang itu. Nah, gitu kan? Maksudnya itu akan begitu menghadapi badai, dia akan tahan karena akidahnya kuat. Jangan nunggu kita bisa keluar dari mana baru percaya bahwa Allah Maha Kuasa memberi kepada kita solusi. Jangan nunggu keluar dulu dari masalah baru percaya. Enggak. Nanti baru terwujud. Maka keyakinan kita harus begitu. Hal yang pakai keyakinan. Maka keyakinan kita harus seperti keyakinan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, pasukannya, setelah dia tentangnya punya innal mudrikun muskit Musa. Apa jawab Nabi Musa? Tidak, sekali-kali tidak. Maka Nabi Musa tidak pakai logika. Dia katakan gini, inna ma'iya Rabbi saya dini. Sesungguhnya Tuhanku ini memberi petunjuk kepadaku. Seorang muslim kita harus begitu. Ketika buntu, maka itu buntu. Buntu di belakang kini terus gimana? Punya keyakinan. Pasti Allah kasih petunjuk. Ilham. Pasti. Dari Allah. Karena ngerti aku mas. Gitu kan. Tapi pasti. Maka jangan sekali-kali ya melakukan sesuatu yang tidak pasti. Apa? Di online. Itu tidak pasti. Pikiran itu tidak pasti. Kenapa? Sebagian ibu rumah tangga, ini lumayan ada sisa belanja, ya barangkali bisa untung. Pusing. Nggak ceritanya orang bikin menang, yang menang itu mesti ganda. Ditipu jenengan. Tapi begitulah sifat manusia itu. Karena adanya nafsu. Lumayan kan sisa belanja 100.000. Sisa belanja 100.000. Ini kalau saya taruhkan nek menang, sekian. Itu kan? Nggak pasti itu. Tipu. Setan itu yang menipu. Setan dan nafsu berkolaborasi. Nafsu jadi kendaraan setan. Itu setannya bisik-bisik. Yo, lumayan nih.
So ganti kulkas minggu. Wah, kulkas adem karo panas. Wah gitu. Kulkas wis kuno kalau. Wah, gitu ngompor itu. Jadi ya pasti. Ya pasti itu pasti. Nah, gitu. Jadi harus ingat bahwa rezeki itu adalah sesuai dengan waktu yang sudah itu yang kita mau. Allah lebih tahu waktu yang tepat ngasih rezeki sama kita. Bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Cuma kita kan susahnya ngatur-ngatur. Ya enggak? Iya gitu. Ya Allah. Oh. Kan gitu. Allah Allah orang itu kita ya. Nah, jadi Nabi Musa itu gitu. Maka kemudian Allah pun memfirmankan kepada Musa, pukul tongkatmu itu ke laut. Musa itu enggak logika karena menjadi 7 bulan sesuai dengan waktu. Tuh, Nabi Musa keyakinannya gitu. Ketika kaumnya mengatakan, wah itu minoritas kita. Nabi Musa sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdini. Karena sungguh Tuhanku bersamaku Tuhanku dan dia pasti memberi petunjuk. Coba kita lihat kalimat yang digunakan Nabi Musa. Inna ma'i. Sesungguhnya bersama aku. Siapa? Tuhan. Maka Nabi Musa itu di dalam hatinya ini itu yang namanya pantang apa bersamaku loh. Maka seperti Rasulullah SAW. Keyakinan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kedua kakinya, lihatlah kita. Apa jawab Rasulullah? Abu Bakar, bagaimana menurut kamu? Ya, kita ini berdua, tapi ketiga Allah. Kita kan merasa berdua, tapi yang ketiga itu Allah. Inna Allah. Inna mana? Jangan hati itu kau Abu Bakar. Kita. Ya kan? Nah, di situ. Maka ibu-ibu bagian pertama ini sangat penting. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sehingga kita menjadikan Allah itu udah enggak ada yang lain di benak kita itu kecuali ke Allah, ke Allah, Allah. Nah, siapa dia Allah itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Yaqum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, terus menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik buatannya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, kita lihat ya. Jadi alladzi khalaqal fidunyal hayata wal mauta. Di Allah menciptakan mati dan hidup. Ya, mati dan hidup. Jadi hanya Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mati dan hidup. Tadi Al-Quran itu kata al-mauta seakar dengan al-mauta yumitu ya kemudian maut misalnya kayak misalnya wallahu yuhyi wa yumit ya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ahyakum ahya tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah, jadi amwatan ya kemudian itu diulang dua kali. Jadi di dalam Al-Quran itu sama jumlahnya. Yaitu kata yang seakar dengan al-maut itu dengan al-hayat jumlahnya sama. 142 kali. Jadi sama. Katakanlah
tentang Allah menghidupkan, matikan, kematian itu, kemudian sama hidupan, menghidupkan, itu jumlahnya sama. Diulang sebanyak 142 kali. Ya, artinya kalau ada mati, ada hidup. Ada hidup, ada mati. Ada mati, ada hidup. Kalau ada yang mati, berarti ada yang hidup. Ada yang meninggal, ada kelahiran. Terus begitu. Nah, jadi Allah gunakan nanti kayak misalnya gini, ada ayat tuh. Innal mautallati tafirunnahu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, dia akan menjumpai kalian. Nah, gitu. Jadi kita bisa lari dari kematian. Gak bisa. Bisa, jangan baik kematian. Bisa. Kan kita sampai bisa. Semuanya orang sakit, minum beritakan, orang kematian itu. Wah, kenapa dengan saya tinggal jadi kematian kan? Kematian sembuh. Alhamdulillah dengan Tuhan Allah sembuh. Karena itu Ustaz harus menyembuhkan. Maka kita sembuh. Kita sangka dari yang sakit. Kenapa sakit otak itu? Itu diantaranya. Alhamdulillah mas, sehat tiba ke. Benar. Di rumah sakit sudah, wah sudah bagus pak, alhamdulillah pulang, gitu. Sampai di rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti nggak bisa kan? Oh, itu. Ada kehidupan. Kehidupan. Berarti ayat ini juga menjelaskan sekaligus kematian dan kehidupan itu di tangan Allah. Makanya yang itu satu, sebabnya juga satu. Gitu. Lu yahil wahda. Intrahul ajli. Jadi yang namanya ajal itu di tangan Allah. Sebab ajal itu sampainya ajal. Orang sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya kan sebab. Dia hanyalah sebuah kondisi di mana bisa kematian, bisa juga tidak. Nah, gitu. Nah, gitu. Maka kalau orang mau minta yang usia kan ya, minta. Dan yakinlah kalau dalam waktunya mati, meskipun di depan gagang gantungan, gak mati. Meskipun yang gantung harus menggantung dirinya dulu. Sebelum menggantung orang yang digantung. Itu harus masuk di dalam diri kita. Keyakinan kalau kematian kehidupan di tangan Allah. Maka ada seorang apa namanya guru dengan para santrinya itu. Dia bisa ya. Ini apa namanya mengajak outing santrinya ya setelahnya kita jalan-jalan untuk memberi pelajaran kehidupan ya setelah di kelas lewatlah ke apa namanya lewati suatu perbatasan sebuah negara akhirnya karena tidak membawa izin dia ditangkap oleh sang raja karena pelanggaran dinilai berat maka hukumannya mati. Siapa yang dihukum? Gurunya karena dia yang bertanggung jawab. Tapi apa yang terjadi? Muridnya itu waduh, guru saya saja, guru nggak boleh mati, masa tanggungnya besar. Muridnya mati. Bukan pengen mati. Akhirnya sang raja itu penasaran, akhirnya tanya kepada gurunya itu, kok bisa yo?
murid-muridmu itu rebutan mati, termasuk dirimu. Kenapa? Karena mati itu pintu kehidupan. Pintu untuk masuk ke kehidupan itu yang kekal. Nah kalau dia mati di jalan Allah, surga. Oh gitu ya. Iya. Dia hanyalah perpindahan dari satu alam ke alam lain. Dari alam dunia ke alam barzah. Jangan disangka orang yang di kuburan itu tuli. Tidak mendengar, tidak melihat. Melihat. Rasulullah menjelaskan dalam hadis. Ketika diangkat jenazah ke kubur, kemudian dimasukkan di tiang lahat, kemudian pulang keluarganya, dengar telapak kakinya. Kayak sudah mulai kayak. Wah, kalau gitu ya. Bisa. Di alam dunia ke alam barzah. Nah itu. Masa menunggu hingga kebangkitan nanti di yaumul kiamah. Jadi bukan. Jadi mati itu hanya pintu. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Nanti kehidupan baru nanti kalau dia karena Allah maka ayatnya kan wala taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ya kan? Ayat 10. Wala maka jangan kamu sangka. Kalau ini jangan kamu katakan di lain tempat lagi lebih anu lagi. Dikira oleh disangka oleh. Apa mana sampai dikatakan ya. Jadi akhirnya apa? Saya saja yang dihukum mati. Saya yang minta dihukum mati. Saya yang dihukum mati. Aku sih bantu. Kita ya dihukum mati. Dan memang pada saatnya mati. Kayak cerita kisah itu kisah seorang apa tukang kayu pembuat peti mati. Buat peti mati. Jadi ada seorang tukang kayu pembuat peti mati divonis oleh raja dihukum mati. Hukumannya itu karena suatu hal gitu, vonisnya raja hukuman mati. Itu kepikiran dong, malam nggak bisa tidur. Padahal besok pelaksanaan hukuman matinya. Istrinya bilang gini, istrinya tuh tenang sekali. Ini memang istri yang hebat ya. Jadi bukan menakut-nakuti, tenang, Mas, tenang. Gitu. Hukum mati. Nah, hukum mati. Nah, yang cenderung belum ada hasilnya. Mati. Iya, ingat Allah itu satu, Mas. Iya, Allah satu. Dan jalan keluar itu banyak. Akhirnya begitu perkataan istrinya mantap itu, si suami itu dibangkler. Ya Allah. Nah, sampai kemudian begitu selesai sholat fajar itu, ternyata di depan sudah ada tamu, tok, 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 tentara-tentara kerajaan. Itu langsung, siapa tamu? Tentara kerajaan. Nah, kondisi orang ditakoni ya, takoni sih. Takoni sih. Itu. Tenang itu. Karena yakin kalau belum ajal Mas gak akan. Kondisi durung tentu. Bicara, kondisi. Akhirnya keluar tanya, gimana jemput saya? Oh tidak, semalam raja meninggal. Kami ke sini diutus untuk meminta engkau membuat mati. Karena hukuman batal. Cepat rajanya mati. Ah.
takut. Nggak mati kalau belum waktunya mati. Nah, itu harus sampai keyakinan itu, oh ya, nanti tambah berkurang. Dengan mantap jenengan, mantap. Mantap, jalan-jalan yang benar itu mantap. Itu karena yang gitu. Keyakinan mati itu adalah pintu untuk kehidupan baru. Iki malah golek mati iki sana. Orang gitu sampai takut. Banyak kisah-kisah seperti itu, Bu. Ya kan? Contoh Nabi Ibrahim. Ya kan? Yang Nabi, yang bukan Nabi juga banyak sekali. Bahwa kematian itu di tangan Allah. Bukan di tangannya Fir'aun. Bukan di tangannya Namrud. Bukan. Nabi Ibrahim kan sudah saya kisahkan di sini kan kemarin. Kan? Bagaimana begitu mau itu. Nabi Ibrahim tenang. Begitu dilempar hanya mengucapkan yaitu doa. Wah, tentang. Maka harus kemudian perintahkan Nabi. Ya, hukumi wassalaman ala Ibrahim. Dingin, api berkorban tapi berubah jadi dingin karena Allah. Nah, Allah punya tujuan. Diciptakan hidup, mati, ada hidup, ada mati. Yaitu apa? Untuk menguji kalian. Jangan kan takut kan? Jadi kan? Aku nabi aku mati ya kan? Maka untuk menguji kalian, siapa di antara kalian ayyukum ahsanu amala, yang paling baik perbuatannya, bukan yang paling banyak perbuatannya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling baik sholatnya. Nah, itu. Yang paling baik. Di mana amal itu ihsan. Kalau kita kembali kepada Qudai lebih niat, yaitu dua. Akhlasahu wa aswabahu. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan syariah. Berarti Allah ciptakan hidup dan mati itu untuk mengetahui apakah kita orang yang paling baik dalam beramal atau tidak. Nah, amal berarti. Amal paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Meskipun kecil, apalagi besar. Jadi kalau misalnya sodako jenengan, ya kalau jenengan panitia, bilang aja, saya tidak butuh keikhlasan Bapak Ibu. Saya butuhnya besar. Kalau enggak besar sumbangannya, enggak jadi-jadi masjidnya ini. Yang butuh ikhlas Bapak dan Ibu. Saya enggak butuh. Panitia enggak butuh ikhlas. Jangan bilang, monggo seikhlasnya. Bilang nah gitu. Cepat besarnya, sudah cepat jadi nih masjidnya. Bukan seikhlas-ikhlasnya. Yang seikhlas-ikhlasnya harus yang melakukan itu. Ya, lanjutkan. Jadi, kita buat yang dinilai oleh paling ikhlas dan paling benar. Maka lihat, betulkah kita lakukan karena Allah? Yang tahu siapa? Allah dan kita. Orang lain tidak tahu. Maka pentingnya kita belajar supaya tahu tuntunan Rasul seperti apa. Karena ada hadis kan? Ya, masing ayat. Kalau ayat kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Kalau hadisnya kan inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian harus sesuai dengan syariat, paling sesuai dengan tuntunan Rasul. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Kalau ada orang beramal tidak sesuai dengan tuntunanku ya tertolak. Maka itu ihsanul amal itu ditentukan dari dua. Jadi kalau salah satu tidak diterima. Kalau ingin diterima kedua-duanya. Ikhlas dan benar. Yang paling utama, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Nah, kemudian ayat ini diakhiri dengan akidah. Setelah didorong amal, dibuka dengan akidah, ditutup dengan akidah. Wahuwil azizul ghafur. Dia Allah itu maha perkasa. Lagi maha besar. Ini al-ghalibu fi intiqamihi mimman asoh. Jadi Allah itu maha perkasa. Nggak akan ada yang bisa menolaknya. Yes. Karena nyambuk duit-duit ning donya akeh kaya mau milul arti dhab. Sebabnya
bumi penuh, bumi emas nggak diterima. Ya, sedekah pun ya, nggak bisa melawan Allah SWT. Tapi Allah sekaligus Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Ad-dunubi man taba wa anaba ilaih, yaitu atas dosa-dosa orang yang mau bertobat kepadanya. Jadi ayat ini adalah dua, menakut-nakuti Al-Aziz itu dan menimbulkan harapan Al-Ghafur. Maka ya, seseorang yang dia paham betul, dia itu akan apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau terjatuh dalam kemaksiatan, dan yakin Allah akan terima tobatnya kalau dia bertobat nasuha sebesar apapun dosa dia. Nah, sebaliknya ya, dia akan takut melanggar hukum Allah sekecil apapun karena Allah itu maha perkasa. Kalau sudah menjatuhkan siksa, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Allah alam bisawab. Kiranya begitu, ibu-ibu ada waktu berapa menit? 5 menit. Boleh ya? Satu pertanyaan pendek aja kalau ada. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Oke, gimana Bu? Sebentar pakai mic. Ada mic. Oh, singkat ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, terkait dengan Waalaikumsalam. kematian yang kita tidak tahu kapan, Ji. Itu yang pernah saya dengar, husnul khatimah bisa diminta. Mohon penjelasan dan doa yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan prinsip kalau apa namanya, eh, ya mohon kepada Allah ya. Di dalam setiap sholat kita itu di akhir sholat minta diberi kematian yang husnul khatimah. Doanya apa? Doanya jangan tinggal mau pakai Arab atau pakai Indonesia kan gitu. Prinsip ya, ya Allah. Kayak kalau saya suka mudahnya Allahumma inna nasaluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami minta ya akhir hidup yang baik dan kami berlindung kepada Engkau dari akhir hidup yang buruk. Diminta. Tapi amalnya harus sesuai dengan yang kita minta. Yaitu secara ini ya, secara poin pertama yang paling bisa membantu seorang husnul khotimah itu ada rasa muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika jenengan bisa membangun rasa diawasi oleh Allah itu setiap saat, baik ketika di majelis seperti ini maupun ketika sedang di pasar, insya Allah itu kita akan apa ya, terhindar dari melakukan kemaksiatan. Nah, bagaimana untuk membangun rasa diawasi oleh Allah itu supaya ada setiap saat? Maka kita harus mengintrodus di dalam diri kita zikir yang tidak pernah lepas dari lisan kita. Makanya basahilah lisanmu dengan zikir. Itu amalan yang paling sederhana ya. Dengan kondisi apapun zikir. Bisa istighfar, bisa apa ya. Nah, atau menanamkan tadi. Nabi Musa kan mengatakan, Inna ma'iya Robbi saya ini. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Dia akan. Rasul kan juga begitu. Inna Allah ma'ana. Berarti rasa selalu kebersamaan Allah. Itu poin pertama. Poin pertama. Ya. Itu Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Ikhfatillah gitu menjelaskan. Poin pertama itu yang paling utama. Bangun dulu itu. Nah, zikirnya apa? Di antara zikir yang bisa diamalkan oleh ibu-ibu sebelum tidur. Ini memang tidak ada di dalam hadis ya. Zikir ini tidak di dalam hadis, tapi zikir ini gubahan ulama didasarkan kepada hadis dan ayat. Termasuk ayat tadi. Yaitu sebelum tidur itu bacalah ini. Saya sudah pernah jelaskan kayak Allahumma Allah bersamaku. Allahu hafidhi. Allah menjagaku. Allahu hadiri. Allah hadir di hadapanku. Semua ini ada dasarnya ya. Allahu nadhiri. Allah memperhatikan diriku. Allah syahidi. Allah menjadi saksiku. Allahu qaribun minni. Allah lebih dekat dibanding diriku sendiri. Itu jenengan baca sebelum tidur 10 kali. Setiap hari.
nanti diperiksa setelah dapat 10 hari. Ada enggak perubahan rasa? Yang tahu jenengan, orang lain enggak tahu. Yang tahu kita. Di dalam diri kita itu ada enggak rasa perubahan? Nah, kalau belum ada rasa, tambah. Jadi 20 kali sebelum tidur. Terus lakukan selama 40 hari. Jangan hanya 10 hari, 40 hari. Tiap hari sebelum tidur. Itu tanamkan ke anak-anak juga. Ayo nanti dibaca sebelum tidur. Itu insya Allah, itu kan akan berada di alam bawah sadar namanya mengintroduksikan. Maka dia nanti akan keluar ketika dalam kondisi kita tidak sadar, refleks keluar. Karena berada itu. Jadi zikron kathiro itu tidak ada batasnya. Bahkan para ulama cenderung tadi, lisan kita itu basah dengan zikir. Insya Allah, jenengan nggak suka lagi gibah. Nggak tertarik sama gibah itu. Siapa yang membuat tidak tertarik? Allah. Jadi kalau ditanya amalan yang paling ya zikrullah. Itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, amalan apa yang utama setelah wajib? Zikrullah. Dan ternyata itu berkorelasi. Nanti dengan insya Allah kita akan mendapat husnul khotimah. Itu. Pikirnya nanti tak kirim aja ya. Ke Buhar ya. Nanti tak kirim. Ke Buhar. Ya Buhar. Ya, nanti tak kirim nanti. Anu apa namanya? Tak kirim terus nanti disebarin. Kalau mau sekarang Ustaz dikirim, ya udah itu dengan tulis pakai Latin juga nggak apa-apa. Allahummai. Ada papan ya? Oh ada. Hah? Nah, kering. Nah, jadi itu Allahummai, Allah bersamaku. Allah hafidhi, Allah menjagaku. Allah hadiri, Allah hadir di hadapan. Itu Allah hadiri itu ada hadis ini. Dalam kitab, ya banyak ya. Yaitu ketika kita sholat tuh.
Allah hadir di hadapan kita. Allah hadir di hadapan kita untuk sholat. Tapi begitu jenengan sholatnya kok talah-teleh, Allah pergi. Dari mana aja? Nggak ada harus urutan. Tapi kalau saya suka urutannya gini. Allahumma Allah hafidhi, Allah hadini. Hafidhi itu kan hadis tadi. Ifadilah ya fatka. Jagalah Allah nih saya Allah menjagamu. Jadi ibu-ibu nggak perlu takut wong dijaga oleh Allah. Ya kan? Apa yang takut? Nah itu. Allah nadiri, Allah perhatikan aku. Itu ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita, terutama ayat menjelaskan waktu sholat tuh. Ketika kita sholat, Allah tuh memperhatikan kita. Gerak, ya. Padahal ya setiap saat. Allah syahidi, Allah menyaksikan sebagai saksiku. Allah qaribu minni, Allah lebih dekat daripada diriku. Itu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Nah ini ya. Nanti kalau jenengan pengen ada yang mengatakan 5, tapi saya suka 6 ini ya. Ada suka 6. Ada yang kadang 3. Tapi saya suka 6 ini. Karena lebih lengkap. Nanti jenengan sanggur gitu atau jalan itu dibaca ini akan beda. Maka insya Allah bisa meraih husnul khotimah karena berdampak kepada tadi itu. Yaitu karena ada rasa diawasi oleh Allah, kemudian insya Allah kita apa ya istilahnya terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau mau diajak maksiat itu jadi nggak mau gitu. Jadi takut. Ada seorang wanita gini. Terakhir ya Bu, seorang wanita dia itu diajak berbuat tidak senonoh oleh seorang laki-laki. Akhirnya wanita itu mengatakan gini, kan didesak, ya udah Mas, pintunya ditutup semua ya. Jangan sampai ada pintu yang dibuka. Tolong ditutup semua pintu. Aman tidak ada yang lihat. Wah, tutup semua. Wanita itu bilang, Mas, masih ada satu pintu belum tertutup. Enggak, masih ada satu pintu yang belum tertutup. Pintu mana? Mana wajib Allah. Pintu antara kita dengan Allah. Maksufun dia terbuka, Mas. Kira-kira itu. Jadi pintu yang akan menutup pintu antara kita dengan Allah. Akhirnya laki-laki itu pun meninggalkan wanita itu. Nah, itu ya. Allah alam bisawab. Itu ya. Udah berarti nggak perlu saya kirim ya. Nah, udah difoto toh? Jadi, hah? Oh, gimana? Gimana kan tadi? Oh, benar. Tinggal ma itu bersamaku. Hafizi menjagaku, menjagaku. Hadiri, hadir dalam tanda petik. Hadir, bukan fisiknya ya. Hadir di hadapanku, gitu. Nadiri memperhatikan aku. Syahidi menyaksikan aku atau Qaribun lebih dekat minni dari diriku. Wah, wis toh. Yang lain kan Allah Allah ya. Tuh. Dengan amalkan sebelum tidur 10 kali setiap hari. Nanti rasakan setelah 40 hari, 10 hari dirasakan. Ada perubahan rasa enggak? Kalau enggak ada, dosisnya dinaikkan. Kalau misalnya enggak dosisnya dinaikkan, tambah harinya. Para ulama mengatakan 40 hari, jangan berhenti. Setelah itu nanti jangan menjadi kebiasaan. Menjadi terbiasa. Kalau meninggalkan jadi tidak enak. Ya, sudah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah akhir hidup yang husnul khotimah. Nah, kalau doa itu satu tok wis sampai Ustadz Abdul Somad gitu. Bu, pokoknya saya doakan tuh ya husnul khotimah. Wis mung siji tok. Kalau nggak banyak-banyak ya. Wallahu alam bishawab. Saya pikir itu ibu-ibu mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi baru sampai ayat 2 nggih. Padahal targetnya 5 karena pengantarnya aja. Tapi kan nggak ada SKS ya, nggak ada ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semuanya ya.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.